Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu metode Mitch-Collett-Eads dengan anggota. Yang pertama, ada Irham Mustofa dengan NPM 2019 43500 kemudian ada saya sendiri, Novia Nuriski, dengan NPM 2019 43500 Selanjutnya ada Septio Wigus Nuryanto dengan NPM 2019 43500 Yang pertama di sini ada definisi MCP. MCP merupakan model jaringan yang sangat sederhana dan merupakan model jaringan saraf tiruan yang pertama kali ditemukan oleh Warren Mitch-Collett dan Walter Pitts pada tahun 1943. Walaupun sederhana, namun telah memperkenalkan beberapa aspek penting dari jaringan menggunakan fungsi aktivasi. Model ini juga mampu mengatasi permasalahan gerbang logika yang ada. Karakteristik MCP yang pertama memiliki fungsi aktivasi berbentuk biner yang terdiri dari 1 dan 0. Bobot garis bersifat unik, di mana bobot positif akan mempengaruhi kekuatan neuron dan sebaliknya. Bobot negatif akan memperlemah sinyal neuron. Setiap neuron memiliki ambang batas atau threshold yang tetap, dan akan meneruskan sinyal ke neuron lain jika total input melebihi nilai dari threshold. Selanjutnya ada tujuan MCP. Yang pertama, untuk mengenali pola notasi yaitu fungsi logika mulai dari notasi AND, OR, dan XOR. Selanjutnya sebagai landasan pengembangan model jaringan syarat tiruan lainnya. Prinsip MCP. Yang pertama, model jaringan ini memiliki arsitektur jaringan di mana sinyal input terhubung secara langsung dengan sinyal keluaran. Yang kedua, setiap sinyal masukan memiliki bobot yang unik yang sangat mempengaruhi keluaran jaringan. Yang ketiga, bobot jaringan yang bersifat positif umumnya akan meningkatkan kekuatan jaringan. Sebaliknya, bobot negatif akan memperlemah jaringan. Dapat kita lihat arsitektur atau gambar dari MCP ini. Pada gambar ini, dapat kita lihat bahwa neuron Y menerima sinyal dari N plus M buah neuron, X1 hingga Xn plus M. N penghubung merupakan jaringan yang memperkuat sinyal atau bobot positif, sedangkan M penghubung merupakan sisanya merupakan garis yang memperlemah sinyal atau bobot negatif. Amati juga bahwa X1 hingga Xn ke Y memiliki bobot yang sama. Demikian juga semua penghubung dari Xn hingga Xn plus M juga memiliki bobot yang sama untuk menentukan keluaran dari neuron Y. Selanjutnya di sini ada fungsi aktivasi, di mana jika net lebih dari sama dengan alfa, maka Fnet sama dengan 1. Jika net kurang dari alfa, maka Fnet sama dengan 0. Di mana alfa adalah nilai ambang batas atau threshold, sedangkan Y adalah keluaran jaringan dengan net adalah jumlah total input atau sum, yang dihitung dengan formula Fnet sama dengan sigma X dikali W. Langkah-langkah perhitungan MCP. Yang pertama, melihat pola dari tabel fungsi logika. Yang kedua, proses pembelajaran pola dari tabel fungsi logika. Yang ketiga, perhitungan nilai aktivasi. Yang keempat, analisa hasil keluaran output. Yang pertama, melihat pola dari tabel fungsi logika. Pada fungsi logika yang digunakan adalah operator perbandingan. Untuk lebih mengelola pola dalam fungsi logika atau perbandingan, maka perlu diperhatikan beberapa operator logika dan cara penggunaannya. Berikut ini ada tabel fungsi logika, AND, OR, dan XOR. Proses pembelajaran pola dari tabel fungsi logika. Proses pembelajaran dilakukan untuk semua kemungkinan masukan dan keluaran. Di mana iterasi pertama, masukan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan target sesuai logika yang mau dipelajari. Jadi tergantung dari soal apa yang diminta. Selanjutnya, perhitungan nilai aktivasi. Pada tahap ini dilakukan melalui perhitungan input untuk menghasilkan output dengan bantuan aktivasi di bawah ini. Di mana fungsi logika AND memiliki batasan sebagai berikut. Jika net lebih dari sama dengan 2, maka Fnet sama dengan 1. Jika net kurang dari 2, maka Fnet sama dengan 0. Fungsi logika OR. Jika net lebih dari sama dengan 1, maka Fnet sama dengan 1. Jika net kurang dari 1, maka Fnet sama dengan 0. Fungsi logika XOR.
Jika net lebih dari 0, maka Fnet sama dengan 1. Jika net kurang dari sama dengan 0, maka Fnet sama dengan 0. Yang terakhir, analisa hasil keluaran output. Dari data tabel kebenaran akan dicocokkan dengan perhitungan yang didapat dari nilai aktivasi yang dilakukan pada program di atas. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Pada hal ini akan dilakukan perhitungan manual untuk mencari iterasi dalam pengenalan fungsi logika AND dengan disesuaikan dengan metode Miskolc-Pitts. Perhitungan pengenalan pola fungsi logika AND menggunakan data input di bawah ini, di mana ada X1 yang terdiri dari 0, 0, 1, dan 1, X2 terdiri dari 0, 1, 0, dan 1, nilai bobot atau W sama dengan 1, dan threshold-nya sama dengan 2. Langkah pertama adalah rubah semua data yang ada ke dalam bentuk tabel logika. Karena di sini yang diminta AND, maka kita buat tabel fungsi logika AND. Lalu kita masukkan di mana X1-nya yang berisi 0, 0, 1, dan 1, X2-nya yang bernilai 0, 1, 0, dan 1, dan Y ini didapat dari nilai X1 dan X2. Pola dari tabel logika atau mencari nilai net yang pertama. Rumusnya adalah net sama dengan X1 yang pertama dikali nilai W ditambah X2 yang pertama dikali nilai W. X1 yang pertama di mana memiliki nilai 0 dan W-nya memiliki nilai 1. Ditambah X2 yang pertama memiliki nilai 0 dan dikali W juga memiliki nilai 1 yang sama dengan 0. Begitu seterusnya. Kemudian mencari nilai Y pada pola logika AND. Yang rumusnya di mana Y1 sama dengan Fnet 1, Y2 sama dengan Fnet 2, Y3 sama dengan Fnet 3, dan Y4 sama dengan Fnet 4. Pada pola logika AND, Y1, Y2, Y3, dan Y4, jika net 1 lebih dari sama dengan 2, maka bernilai 1. Jika net 1 kurang dari 2, maka bernilai 0. Karena di sini net 1-nya bernilai 0, maka kita gunakan yang kedua. Jika net 1 kurang dari 2, maka bernilai 0. Berikutnya, D. Hasil dari perhitungan untuk rumus di atas ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini semuanya kita ringkas. Dari tabel yang pertama, di mana ada X1, X2, lalu kita input angkanya. Kemudian juga ada rumusnya, net sama dengan sigma dari X kali W. Kemudian perhitungan yang tadi kita juga masukkan ke sini. Dan ada batasan dari input AND sendiri, yaitu jika net lebih dari 2, maka Fnet sama dengan 1. Jika net kurang dari 2, maka Fnet sama dengan 0. Dapat kita lihat hasilnya seperti ini, maka kesimpulannya adalah dari tabel 1 di atas akan memperlihatkan bahwa nilai yang dihasilkan sama dengan nilai yang ada pada gambar tabel fungsi logika AND pada umumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.